Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Herman sebagai Anom Mukti, Nanang sebagai Bujangga, dan Norman sebagai Tumbal. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bujangga menjadi penasaran dengan beberapa persyaratan yang akan diajukan Nyai Imas bibinya jika ia ingin maksudnya terlaksana untuk bisa kawin dengan Nilam Cahya. Bujangga, kau harus bisa memenuhi segala persyaratan yang bibi minta, dan juga ayahmu. Dia pun harus mau memenuhi permintaanku nantinya. Saya akan memenuhi segala persyaratan apa yang bibi Imas minta pada saya, asalkan bibi Imas bisa membantu saya untuk membatalkan rencana perkawinannya dengan anak muda itu dan kembali kepada saya. Karena sayalah yang berhak untuk kawin dengan Nilam. Semua keluarga kita sudah lama menjodohkan saya dengan Nilam. Jadi benar kau dan ayahmu nantinya akan memenuhi permintaanku jika aku sanggup membantu persoalanmu dengan Nilam? Iya, cepatlah. Katakanlah, Bi, persyaratan apa yang bibi Imas minta pada kami? Ini menyangkut soal warisan keluargaku. Kamu tahu, Bujangga, aku adalah ibu tiri Nilam. Aku istri muda almarhum ayahnya. Aku hanya ingin agar Nilam tidak menuntut segala yang sudah menjadi milikku ini. Rumah, juga yang lain-lainnya. Peninggalan almarhum ayahnya, peninggalan suamiku. Mendengar kata-kata Nyai Imas bibinya, Bujangga tidak bicara lagi. Anak muda itu diam berpikir. Kenapa kau diam? Jawablah, Bujangga. Saya... Oh, kau ragu memutuskannya. Bukankah kau ingin minta bantuanku agar aku bisa mempengaruhi Nilam, memberi pengertian Nilam, agar dia membatalkan rencana perkawinannya dengan anak muda bernama Restu Singgih itu, dan kau yang harus kawin dengan Nilam? Iya, tapi saya tidak bisa memutuskan soal warisan yang bibi minta itu. Saya sama sekali tidak punya hak untuk turut campur. Saya hanyalah keponakannya. Tapi kekuasaan keluarga sekarang ini ada di atas pundak tanggung jawab ayahmu. Dialah yang tinggal satu-satunya sebagai laki-laki dalam keluarga. Anom Mukti ayahmu bisa membantu bibi. Dia adik kandung almarhum suamiku, ayah Nilam. Dan dia dapat dipercaya kata-katanya. Iya. Baiklah. Hal ini akan saya sampaikan kepada ayah nanti. Yang terpenting bagi saya, bibi bisa mempengaruhi Nilam. Dan saya tetap harus kawin dengan Nilam. Nyai Imas tersenyum puas. Kini dia merasa memperoleh dukungan dari keluarga untuk bisa menguasai seluruh harta warisan keluarganya. Siang harinya Bujangga menemui Anom Mukti ayahnya. Lalu dia menceritakan apa yang sudah dia bicarakan pada Nyai Imas. Mendengar hal itu Anom Mukti menjadi marah. Bujangga, kau ceroboh Bujangga. Kenapa kau ceritakan persoalanmu itu pada bibimu, ha? Ayah justru sengaja merahasiakan dulu agar Nyai Imas bibimu itu tidak tahu. Tapi malah datang meminta bantuan pada dia. Kau benar-benar ceroboh, Bujangga. Ayah, saya sangat mencintai Nilam. Siapa saja orangnya, asal dia bisa membantu saya pun akan baik padanya. Saya harus menceritakannya, ya. Apa kau tahu akibat itu semua, Bujangga? Nyai Imas bibimu itu akan tertawa terbahak-bahak di hadapan ayah. Dia tidak akan menghargai ayah lagi sebagai orang yang dituakan dalam keluarga.
Dan semua penduduk akan menjadi tahu kalau kau gagal kawin dengan Nilam yang sudah jauh-jauh telah dijodohkan. Apakah ini bukan aib keluarga, Bujangga? Ayah malu pada Nyai Imas. Kau pikir ayah tidak sanggup membantumu? Tapi apa kenyataannya ya? Ayah tidak bisa melemahkan hati Nilam. Nilam tetap keras kepala pada rencana perkawinannya. Lalu bagaimana dengan saya? Aku akui, aku memang belum sanggup melemahkan Nilam. Tapi aku masih mencari cara. Aku belum lagi bicara pada kakak iparku Endang Laras, ibu kandung Nilam. Bujangga, dialah kunci terbaik yang bisa membantu kita, bukan bibimu itu. Dia itu licik. Dia mau memanfaatkan persoalanmu ini untuk keuntungannya pribadi, Bujangga. Dan ayah tidak bisa memutuskan membantu dia dalam persoalan harta warisan almarhum suaminya. Saya bingung, ayah. Saya resah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sangat mencintai Nilam. Lakukanlah oleh ayah sendiri. Kalau memang ayah bisa membantu saya. Hei, Bujangga, mau pergi kemana kau? Saya bingung, ayah. Saya pusing. Bujangga! Bujangga! Aku sangat mencintai Nilam, ayah. Aku sangat mencintai dia. Aku tidak ingin dia menjadi milik orang lain. Aku sudah terlalu lama menunggu semua ini. Aku tidak mau gagal, ayah. Kau ceroboh. Ceroboh, Bujangga. Tidak. Aku tidak ceroboh. Aku hanya ingin maksudku bisa terlaksana, ayah. Bibi Mas bisa membantu saya. Aku sangat mencintai Nilam, ayah. Sementara itu Nilam Cahya baru saja sampai di rumah Bujangga. Mau apa kau datang kemari, Nilam? Saya ingin bertemu Bujangga. Saya ingin bicara dengan dia. Sejak kedatangan saya kemari, saya belum pernah bertemu. Untuk apa kau ingin bertemu dia? Bukankah kau sudah tidak membutuhkan anak itu? Bukankah kau sudah melupakannya? Kenapa Paman Anomukti bicara begitu? Aku sudah benci melihatmu sekarang. Dan aku mulai sangat tidak suka dengan kehadiranmu kembali di kampung ini. Paman, saya sangat tidak mengerti semua ini. Cuma orang yang tolol, yang sudah tidak mau menghargai pamannya lagi. Aku sedang pusing, jangan ganggu aku. Kalau kau mau bertemu Bujangga, anak itu sudah pergi jauh. Setelah berkata begitu, Anomukti meninggalkan Nilam Cahya. Tetapi Nilam Cahya berusaha untuk tetap sabar dan tenang. Dan selanjutnya Nilam Cahya pergi untuk mencari Bujangga. Menjelang sore hari, Nilam Cahya akhirnya sampai di tepi sebuah anak sungai bebatuan. Di situ dia melihat Bujangga tengah duduk termenung seorang diri. Bujangga, kau masih kenal denganku? Nilam, aku tidak akan pernah lupa denganmu, Nilam. Tempat ini mengingatkan aku pada masa laluku. Dulu kau sering mengajak aku main ke anak sungai bebatuan ini. Kita saling bicara, bercanda, tertawa. Gunung Ciremai yang nampak jauh di hadapan kita itulah saksinya. Kita pun sering bicara tentang keindahan alam sekitar Gunung Ciremai. Iya, dan juga keangkerannya. Dan kini segalanya benar-benar angker, membuatku ketakutan. Ya, tapi semuanya sudah musnah. Tak perlu lagi ada yang harus kukenang dengan tempat yang indah ini. Benarkah segala kenangan masa lalu kita sudah lenyap? Ya, tentu. Kita sendiri yang akan menguburnya dan melupakan untuk selama-lamanya. Tapi aku sama sekali tidak pernah melupakannya. Itu hanya basa-basimu saja. Sesungguhnya kau bohong. Bohong? Untuk apa kau mendustai kata-kataku sendiri? Karenanya aku kembali ke kampung kelahiranku ini. Iya, tapi bukan untuk mengenang tempat ini. Dan seharusnya kau tidak lagi mencari aku. Kenapa kau bicara begitu? Jawabannya ada padamu, Nilam. Dari mana kau tahu aku ada di tempat ini? Tadi aku ke rumahmu, kau tidak ada. Aku yakin kau pasti berada di tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat di mana dulu kita sering bermain di sini. Tapi aku tidak mengerti. Ada persoalan apa sebenarnya denganmu?
Bukankah sudah aku jawab? Dan jawaban itu kau sendiri yang tahu. Aku belum mengerti. Kau sudah mengerti, Nilam. Tapi kau berpura-pura tidak mengerti. Apa artinya kau kembali ke tanah kelahiranmu ini kalau hanya membuatku resah, pikiranku susah, dan yang terlebih, aku kecewa, hatiku sakit, Nilam. Nilam, aku sudah tahu segala rencanamu. Aku sudah tahu kenapa kau kembali. Anak muda calon suamimu itu sangat tampan, gagah. Kukira kau pantas jadi istrinya. Kukira aku keliru telah menyimpan kesetiaan padamu, menyimpan rasa cinta padamu. Aku bersyukur kalau kau sudah tahu persoalanku, rencanaku. Karenanya aku datang ingin bertemu. Aku harus bicara kepadamu. Nilam, tak perlu ada yang dibicarakan lagi. Semua sudah aku tahu. Bibi Sarbini sudah cerita banyak. Semua keluarga kita sudah tahu kalau kau akan segera kawin. Iya, aku memang akan segera kawin. Karenanya aku ingin bertemumu. Aku harus bicara denganmu. Karena aku sudah banyak dengar cerita dari Bibi Sarbini. Kalau sesungguhnya aku sudah dijodohkan denganmu sejak lama. Dan aku tidak tahu sama sekali apa artinya semua itu, Bujangga. Aku sudah mempunyai calon suami. Iya, aku kecewa, Nilam. Kamu tidak tahu, aku sangat mencintaimu. Aku lama menunggumu. Tapi kenyataannya, Kau keliru, Bujangga. aku merasa tidak pernah salah, Nilam. Aku kira kau sendiri mau mengerti perasaanku, Nilam. Aku tidak mengerti. Dan aku tidak bisa melakukan apa yang diinginkan kepadaku. Iya, karena kau sudah mempunyai calon suami. Baiklah, kalau kau memang akan memutuskan tali persaudaraan yang lebih erat lagi, aku akan menyimpan rasa kecewaku. Bujangga, tunggu. Jangan pergi, Bujangga. Bujangga melompat ke atas kudanya. Nilam Cahya tidak bisa menahannya. Bagaimana, Nilam? Kau sudah bertemu dengan Bujangga? Sudah. Lalu bagaimana sikap anak muda itu? Aku tidak bisa memberi pengertiannya. Aku belum sempat bicara banyak agar dia mau mengerti aku. Tapi dia pergi. Aku tahu dia kecewa. Tapi aku sudah berusaha untuk tidak membuat dia kecewa atau sakit hati. Tapi Bujangga tidak mau mengerti. Aku tidak bisa, Restu. Aku tidak bisa menerima dia. Dia sangat mencintai aku. Aku hanya khawatir kalau Bujangga dendam pada kita. Anak muda seperti dia bisa berbuat macam-macam. Aku tetap tidak akan mundur. Aku tetap pada pendirianku. Meski aku tahu semua keluarga banyak membantu Bujangga, tapi aku tidak akan bisa terpengaruh. Percayalah, Restu. Malam terus merayap jauh. Kini kita melihat ke suatu tempat yang sunyi, di mana nampak dua sosok tubuh tengah bergerak di kegelapan malam. Kita mau kemana, Nek? Kita akan mencari seorang bocah wanita, Tumbal. Dia itu bernama Nalarati, anak musuh nenek. Di mana dia berada, Nek? Bocah itu semula melarikan diri dari hutan Ceremai, daerah kekuasaan nenek. Nenek kira bocah itu tidak akan pergi jauh. Dia pasti masih berada di sekitar perkampungan kaki Gunung Ceremai ini. Untuk apa kita mencarinya, Nek? Nanti kau akan tahu sendiri, Tumbal. Dua sosok bayangan siluman ular itu terus bergerak dengan cepatnya. Tak lama kemudian, dua makhluk siluman ular itu sudah tiba di suatu tempat. Mereka melihat ada sebuah pondok sederhana di depannya. Nek, lihatlah di depan kita. Tempat apa itu? Itu tempat tinggal penduduk, Tumbal. Nah, coba kau datangi tempat itu. Nenek akan menunggumu di sini, ya? Baik, Nek. Ya. Bagaikan bayangan, Tumbal melesat ke arah pondok itu. Dan sebentar saja dia sudah berdiri di depan pintu pondok itu. Siapa di dalam? Bukalah pintu ini. Tak ada jawaban. Untuk beberapa saat lamanya, suasana begitu hening mencekam. Tetapi tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari dalam pondok itu. Dan selanjutnya,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.